Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ruslan SE, dan Ibu Bapak Guru yang saya hormati pula. Saya di sini akan membacakan urutan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang keempat sosialisasi modul 1, dan yang keenam doa serta penutup. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Nah, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya akan dipimpin oleh Ibu Sica Karina Dewi. Kepada Ibu Sica, kami tempat dan waktu kami persilahkan. Hadirin diharap berdiri. Indonesia Raya airku, tanah tumpah darahku. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bapak Ruslan SE. Waktu dari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Sakit Bagus Angkutan Pak Kabir dan berbagi tanggapan kepada Bapak dan Ibu staf Sakit Bagus Angkutan yang saya hormati, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama, aturan tersebut berhormatan Ibu Bergerak ya, Bu Setia Warden. Jadi monggo nanti Bapak Ibu untuk bisa mendengarkan, kemudian menindaklanjuti, dan juga ketika ada hal yang kurang paham bisa langsung ditanyakan. Mungkin monggo Mbak Seti, hari ini saya serahkan sebelumnya ya, waktunya untuk sosialisasi dan saatnya untuk pendidikan ya, filosofi pendidikan belajar dengan orang. Monggo semuanya sama, jadi yuk podo-podo kita ya, sama-sama bantu. Dan harapan saya setelah ini nantinya dari Bapak Ibu ada yang mendaftarkan diri jadi maupun penggerak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Acara yang selanjutnya materi sosialisasi modul 1 dengan tema refleksi pendidikan Ki Hajar Dewantoro serta budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu guru penggerak kita, yaitu Ibu Setia Wardani. Kepada Ibu Seti, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati pula, terima kasih sekali atas waktu yang diberikan pada pagi hari ini. Alhamdulillah saya merasa sangat senang bisa diberikan waktu di ruangan ini untuk mensosialisasikan tentang
modul 1 guru penggerak. Terima kasih atas waktunya. Ini adalah inti materi yang harus saya sampaikan pada hari ini tentang sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak oleh saya Septiana Wadani, calon guru penggerak angkatan 4 SMP Debaitu Sunan Purwokerto Barat. Oke, bagaimana cara kita berinteraksi pada hari ini adalah yang pertama, hadirkan diri, hadir seutuhnya, kemudian tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak dengan semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya dalam ruang belajar ini. Masalah-masalah yang ada di rumah mungkin bisa ditinggalkan dulu, kita belajar bersama. Yang akan kita bahas di sini adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro ada modul 1.1 di sini. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah menuntun. Jadi pendidikan yang ingin dihadirkan Ki Hajar Dewantoro itu tidak menuntut anak pintar pelajaran tertentu, tapi pendidikannya menuntut anak dengan kekuatan kodrat yang ada pada anak tadi. Keterampilan anak itu apa sih? Situ. Kemudian agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia. Maksudnya apa ini? Kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia. Anak atau kita sendiri sebagai orang dewasa akan lebih bahagia jika kita hidup dengan pilihan kita. Ya, saya harus membimbing dia, bukan saya harus pilih dia pintar, enggak harus. Bapak ibu itu tugasnya itu bukan memintarkan anak, bukan, tapi adalah menuntun anak menuju kodratnya. Jadi anak itu tahu mana sih bakat yang dia miliki. Kemudian yang kedua, kodrat anak. Kodrat anak itu ada dua menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, pendidikan merdeka. Kita ingin menuntun anak itu seperti itu. Jadi dia bisa melakukan sesuatu itu sendiri. Contohnya nih, PAUD. Dulu anak-anak di PAUD, anak saya sendiri lah. Anak saya sendiri ketika di PAUD, awalnya misalnya tidak bisa membaca doa sendiri. Tapi di situ sama gurunya dibimbing, sampai si anak itu bisa membaca doa sendiri, tidak tergantung dengan orang lain, tidak tergantung pada gurunya, tidak tergantung pada orang tuanya. Itu adalah mendidik sehingga anak bisa bangkit dengan kekuatannya sendiri. Yang kedua, kodrat anak itu adalah bermain. Menjadi bagian dari bermain itu nanti akan menjadi bagian dalam pembelajaran. Sebenarnya bermain dalam pembelajaran itu bisa kita lakukan, apalagi dulu beberapa tahun yang lalu itu banyak sekali pembelajaran sambil bermain. Contohnya Pak ya, itu belajar sambil bermain. Matematika main apa? Pakai peluang, bola tangga, itu bisa main peluang. Olahraga apalagi banyak sekali pembelajaran yang bisa dilakukan sambil bermain. Kemudian gagasan Ki Hajar Dewantoro itu awalnya dapat dari mana sih? Ini namanya Niasti. Ini yang dalam lingkaran itu namanya Niasti. Niasti itu adalah putri dari Ki Hajar Dewantoro. Pemikiran tentang berhamba. Jadi pemikirannya Ki Hajar Dewantoro itu adalah berhamba pada anak. Berhamba di sini dalam artian menempatkan anak sebagai subjek pendidikannya. Masalah yang viral, masalah yang sering terjadi atau ada di masyarakat itu ada tentang pelecehan seksual. Apakah pelecehan seksual itu selalu terjadi karena perempuan yang menggunakan baju minimal? Tidak. Apakah pelecehan seksual itu hanya terjadi pada perempuan? Tidak. Di sini kita perlu apa yang namanya ini budi pekerti. Saya pernah melihat video yang menjelaskan bahwa ada anak berseragam SMA komplit, jilbaban, apa itu auratnya? Enggak kita auratnya, tapi dia mengalami pelecehan seksual. Oh ternyata itu terjadi dari apa? Dari pikiran kotor orang-orang yang melakukan tindakan itu, bukan dari si korbannya. Relevansi filosofi pendidikan Ki Hajar
ulangi yang tadi, kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Itu adalah kuncinya dari pesan Ki Hajar Dewantara. Menuntun di sini, menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun pada abad 21 ini adalah kolaborasi, kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, dan inovatif. Di sini kita akan belajar tentang forum budaya positif 1.4 sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke, yang pertama adalah perubahan paradigma. Oke, kita akan melakukan kegiatan kepalan tangan. Mohon ada yang mau menjadi relawan, monggo ke depan. Pak Reza, anggaplah di telapak tangan Pak Reza itu ada rahasia besar yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Coba Pak Reza lepaskan tangannya. Di sini, di ruangan ini tidak boleh ada yang tahu rahasianya Pak Reza. Kita joget pokoknya. Apapun cara, silakan. Di sini silakan Bapak Ibu melakukan cara. Silakan raihlah Pak Reza untuk membuka kepala tangannya. Silakan, ada yang mau coba meraih Pak Reza? Coba, silakan. Pak Pri mau raih Pak Reza, Pak Pri. Pak Reza. Kayak gini dong. Ya. Sama Pak Pri disuruh kayak gini, mau nggak pakai kepala tangan? Nggak mau. Yang lain, pakai cara yang lain. Tuh, Pak Setia pakai sawat nih, dikasih uang 5.000, mau nggak dibuka? Oh, cuma 5.000. Oh, oke, mau nggak? Oh, maaf, katanya maaf. Pakai duit juga mau. Tasik. Di sini ada lagi yang mau Pak Reza, ternyata tidak ada yang bisa membuka ya. Kalau sudah rahasia, orang maksa mau dikasih duit pun tidak mau. Cuan tidak mau. Berarti Pak Reza ini bisa menjaga apa yang menjadi rahasianya, menjaga apa yang ada pada dirinya. Yang terpenting itu. Terima kasih Pak Reza, kita beri tepuk tangan untuk Pak Reza. Kegiatan kepala tangan tadi adalah kegiatan untuk perubahan paradigma yang kontrol, bahwa mengontrol orang itu sebenarnya hanya ilusi. Kita nggak bisa mengontrol orang lain. Ilusi guru mengontrol murid, benar nggak? Apakah guru bisa mengontrol murid? Nanti masuk harus pakai seragam, pakai jilbab identitas, dan itu yang sering banget dilakukan. Masuk ke kelas pakai seragam identitas, jilbabnya yang identitas. Tapi kenyataannya banyak anak putri yang nggak pakai jilbab identitas, katanya nggak cantik, nggak mau, jilbabnya di mana, ini itu banyak alasannya. Jadi kita nggak bisa mengontrol anak. Yang kedua, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, itu menguatkan karakter. Ketika kita mengkritik anak, tulisanku jelek, berarti akan membuat dia justru aku nggak bisa, udah sare sekolahnya tulisannya elek, arek memperbaiki itu kan juga sulit. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apa dia? Penguatan positif itu contohnya apa? Penguatan yang positif contohnya apa? Memberi hadiah, ya. Ada kita mau ngiming-ngimingin, nanti yang nilai matematikanya 100 tak kasih uang 100.000. Ilusi, nggak ada yang nilainya 100. Atau ketika dia seorang murid itu diberikan bintang misalnya, oh kamu sudah bisa mengerjakan ini, saya kasih bintang. Tapi minggu depan dia tidak diberi hadiah, apakah akan bersemangat seperti dikasih hadiah? Belum tentu. Jadi penguatan positif itu juga dia tidak akan 100% mengubah anak. Kemudian yang terakhir, bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa, kita tidak punya hak untuk memaksa murid mau melakukan apapun yang kita inginkan. Karena anak pun dia
Yang kedua, kebutuhan dasar. Oke, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Kebutuhan dasar yang manusia. Manusiawi, orang itu ingin dicintai. Saya juga ingin dicintai itu bukan hanya pasangan, ya, keluarga, bisa, ya, ingin dicintai oleh orang lain, oleh guru. Anak itu juga ingin dicintai loh. Anak itu ingin dipandang oleh gurunya. Masa sih dikapalkan saya pintar? Padahal anak-anak yang lain di kelas itu juga ingin disebut sama gurunya. Maksudnya bukan mendengar saat suka tulis ya, tapi ditanya, oh namanya siapa mbak? Karena senang loh kalau misalnya ditanya namanya siapa. Kemudian, oke, ini restitusi. Pada budaya positif yang paling penting itu adalah melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita menciptakan kondisi ini untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita tanya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia nggak malu ketika dia kembali ke kelas setelah melakukan kesalahan. Jadi itu adalah restitusi. Ini segitiga restitusinya adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita bisa kita meyakinkan kepada anak bahwa oh ya ketika dia melakukan kesalahan, oh ternyata dulu juga ada loh yang kamu seperti ini. Bukan kamu kok yang seperti ini. Oh bukan kamu kok yang misalnya pernah merokok, nggak apa-apa, kamu jujur aja cerita. Gitu. Kemudian setiap orang pasti melakukan kesalahan. Untuk membuat anak mengakui kesalahan itu tidak gampang. Gak gampang. Misal kita tahu nih si anak merokok, kita tahu nih di dalam tasnya banyak rokoknya, tapi kita mau tanya, kamu merokok ya? Untuk membuat anak mengakui seperti itu gak gampang. Enggak, apa buktinya? Dia bisa bilang seperti itu. Tapi ketika kita bisa melakukan pendekatan ke anak, bisa jadi kita bisa mengambil informasi dari situ. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita bisa menawarkan solusi yang lain. Kamu tentu punya alasan melakukan. Di sini kita bisa menanyakan keyakinan anaknya, menstabilkan identitasnya, dan validasi tindakan yang salah. Nah, kalau merokok itu hasilnya apa? Oh, apa-apa udah lain. Itu salah satu validasinya. Sehingga kita masuk ke Musika mungkin ini salah satu penerapan restitusinya. Assalamualaikum. Saya Nana dari Serpin Bayu Surat Polim Merah dan teman menjawab kesalahan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang filosofi pemikiran dan Ki Hajar Dewantara. Mungkin kesimpulan
besok murid hadangan. Nah, bagaimana kalau kamu masuk di dalam tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara menerapkan pendidikan yang humanis, yaitu memanusiakan manusia yang berbudaya dan berkembang secara kognitif atau daya cipta, atau daya rasa dan human. Maaf, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan tentang kondisi tempat ini, keyakinan kelas, restitusi, dan apa namanya tadi? Ya, Pak, silakan. Terima kasih Bu. Ini kan tadi tentang perilaku anak dan sebagainya gitu. Nah, dalam hal ini apakah ini memang dibebankan untuk semua guru mapel dan masih pentingkah guru BK perannya dalam hal ini? Soalnya ini kan termasuk memahami anak dan sebagainya dan sebagainya. Itu aja. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya bertanya, ketika Bapak mengajar, sebelumnya pernah mengajar? Sudah kemarin. Ketika Bapak mengajar itu, apakah satu anak dengan anak lainnya itu sama? Tidak. Apakah pernahkah Bapak mendapati anak yang melanggar peraturan? Sering. Apakah itu harus diselesaikan langsung ke BK? Ketika anak melanggar peraturan di kelas Bapak, apakah itu harus dilaksanakan diselesaikan di BK? Konsep perilaku positif di sini adalah membangun hubungan yang positif antara guru dan murid. Apakah ini semua guru harus paham? Minimal memahami untuk kebutuhan murid. Tadi ada 4 kebutuhan dasar murid di awal tadi. Oke, di sini ada 4 kebutuhan dasar murid. Yang pertama, cinta, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini bukan ranahnya guru BK, tapi ranahnya guru mata pelajaran. Ketika kita mengajar, kita mau tidak mau kita harus memahami anak. Kebetulan di kelas kita itu bukan sekolah inklusif, tidak ada anak berkebutuhan, tidak sekolah anak berkebutuhan khusus, tapi jangan salah, di sekolah kita pun yang namanya anak berkebutuhan khusus itu ada. Dalam hal apa? Anak lemah belajar. Masih ada anak ya, dulu saya pernah ngajar Pak, anaknya nggak bisa baca. SMP kelas 1 nggak bisa baca. Terus kalau nggak bisa baca, kerjain soal gimana? Apalagi soal matematika, misalnya soal cerita. Makanya kita harus memahami 4 kebutuhan dasar ini. Setelah itu untuk apa? Untuk kita bisa melakukan perbaikan pembelajaran di kelas. Disitulah kebutuhan dasar ini harus kita penuhi sebagai guru. Terus untuk posisi, apakah masih diperlukan guru BK? Masih. Tentu saja masih. Karena ada pelanggaran yang hanya bisa diselesaikan guru BK dan ada pelanggaran yang bisa diselesaikan oleh guru mata pelajaran. Kan prosesnya nggak langsung ke guru BK kalau melakukan kesalahan. Guru mapel, kalau sudah guru mapelnya angkat tangan kemana? Kalau guru mapelnya udah angkat tangan kemana dulu? Wali kelas. Kalau wali kelas udah angkat tangan, baru ke BK. Seperti itu. Acara selanjutnya penutup. Sebelum saya tutup, saya selaku pembawa acara. Apabila dalam membawakan acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan dari Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara di pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih untuk waktu yang Bapak Ibu luangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.